Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di Kota Malang. Sebagai wujud nyata upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, BPBD Kota Malang menggelar latihan gabungan siaga bencana dengan melibatkan 6 klaster penanggulangan bencana yang berdasar Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 tentang klaster penanggulangan bencana. Latihan gabungan ini berlangsung pada Minggu 17 November 2024 di Wisata Lembah Dieng Malang dengan melibatkan lebih dari 1.000 peserta. Acara yang diawali dengan apel bersama ini dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang. Peserta yang berasal dari berbagai lembaga dan komunitas masyarakat ini memiliki latar belakang yang bermacam-macam, sehingga perlu dikelompokkan sesuai 6 klaster penanggulangan bencana, yaitu klaster pencarian dan pertolongan, klaster pengungsian dan perlindungan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan. Untuk menguatkan peran dan tanggung jawab setiap klaster, para peserta dibagi ke dalam 6 klaster penanggulangan bencana sesuai latar belakang dan keahliannya. Setiap klaster memiliki fokus pelatihan yang spesifik. Yang pertama, klaster pencarian dan pertolongan. Klaster ini melatih peserta dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban dengan cepat dan aman. Peserta mempelajari teknik-teknik penyelamatan air dan darat, termasuk penggunaan alat bantu seperti tandu, tali, chainsaw, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua, klaster pengungsian dan perlindungan. Peserta di klaster ini diajarkan cara mengelola tempat pengungsian yang layak dan aman, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pelatihan meliputi pengaturan ruang pengungsian, distribusi kebutuhan dasar, dapur umum, serta pendekatan psikososial untuk menjaga kesejahteraan pengungsi dalam situasi darurat. Yang ketiga, klaster logistik. Klaster logistik berfokus pada pengelolaan dan distribusi bantuan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran. Peserta dilatih mulai dari proses inventarisasi barang, pengemasan, hingga pengangkutan logistik ke lokasi bencana. Mereka juga mempelajari pengelolaan gudang logistik, termasuk juga mitigasi untuk keamanan logistik. Yang keempat, klaster kesehatan. Di klaster kesehatan, peserta berlatih memberikan pelayanan medis darurat, termasuk teknik pertolongan pertama, penanganan luka berat, dan pengendalian penyakit menular di lokasi bencana. Yang kelima, klaster pendidikan. Klaster ini menitik beratkan pada keberlanjutan pendidikan di tengah situasi bencana. Peserta dilatih mendirikan ruang belajar darurat, menyediakan alat pendidikan sederhana, dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman untuk anak-anak, meskipun dalam kondisi darurat. Yang terakhir yaitu klaster pemulihan. Klaster pemulihan berfokus pada langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peserta dilatih melakukan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur sederhana, dan penyusunan rencana jangka panjang untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Pada puncak kegiatan latihan gabungan ini, dilakukan simulasi multi bencana seperti banjir, gempa, dan cuaca ekstrim. Terdapat korban hanyut dan korban luka akibat tertimpa pohon. Pusdalops BPBD Kota Malang segera berkoordinasi dengan klaster pencarian dan pertolongan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Dari klaster kesehatan, menerjunkan tim ambulan dan tenaga medis guna memberikan perawatan lebih lanjut kepada korban. Sementara korban terdampak yang menderita kerugian dan kerusakan ditampung oleh klaster pengungsian dan perlindungan dengan dibantu klaster logistik untuk kelancaran serta keamanan dalam melakukan distribusi bantuan. Adapun klaster pendidikan dan pemulihan juga bekerja sama untuk memastikan korban terdampak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan layanan konseling serta trauma healing. Melalui latihan gabungan ini, diharapkan semua klaster dapat berkolaborasi untuk meningkatkan koordinasi sehingga saat terjadi bencana bisa tertangani lebih optimal. Siap untuk selamat. Salam tangguh, salam kemanusiaan.